Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Online, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih, Kak? Hari ini kita bakal ngadain sebuah podcast yang berjudul Penting Nggak Sih Kuliah Setelah Lulus SMA? Wah, menarik banget nih teman-teman judulnya. Relate ya sama kita siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah. Ya, betul banget tuh Kak. Teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, Komen, share, dan subscribe. biar gak ketinggalan info-info selanjutnya. Kak, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu gak sih? Oh iya, kita punya pantun nih buat Sobat Online. Makan pagi sepiring ikan. Sungguh enak itu rasanya. Salam kenal aku ucapkan Kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Risma Andi Naila dan Dan rekan saya Hanifah Islami Aksarini yang akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Stay tune ya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Hanifah habis libur lebaran kemarin? Alhamdulillah sehat nih Kak. Terus alhamdulillah juga nih lebaran kemarin tuh seru banget ya. Kalau Kak Andin sendiri gimana? Alhamdulillah, seneng banget ya lebaran kemarin kita bisa kumpul bareng keluarga, terus kita bisa ke tempat saudara yang jauh, yang jarang ketemu. Pokoknya seneng banget deh. Bener-bener. Kak Andin, ngerasa nggak sih kalau lebaran kemarin tuh semua orang pada mudik? Kak Iya Andin sih, sendiri mudik nggak? aku mudik sih. Aku mudik ke kampung halaman, itu ada di kota Mataram, tepatnya di Pulau Lombok. Hmm, berapa jam itu Kak perjalanannya? Perjalanannya sih sekitar 21 jam ya, kurang lebih. Dan itu emang benar-benar capek banget sih, Kak. Benar-benar menguras energi karena harus melewati jalur darat, terus jalur laut. Tapi tetap seru kok. Hampir 1 hari ya teman-teman perjalanannya demi ketemu sama saudara-saudara. Iya. Kak, kemarin Kak Andin ngeliat berita nggak sih kalau semua orang tuh pada kejebak Iya. macet di tol, terus ada yang hari raya di tol, hari raya Iya. di jalan raya, ada yang hari raya di pelabuhan. Kasihan banget Iya, ya. kasian banget ya, jadi nggak bisa ikut sholat id. Iya benar-benar. Kalau Kak Hanifah, kemana aja nih selama liburan? Kalau aku kemarin ke Magetan sih Kak, tapi aku berangkatnya di hari raya ketiga, cari aman biar nggak macet. Oke, oke. Kak, Magetan tuh yang terkenal apa sih? Magetan tuh terkenal Telaga Sarangan. Telaga Sarangan tuh udah kayak ikonnya, ciri khasnya kota Magetan. Terus di sana tuh kita bisa ngelihat pegunungan Gunung Lawu, bisa naik speedboat, bisa naik kuda. Seru banget ya, Iya Kak. seru banget. Kak Andin tahu nggak sih kalau di Magetan nih ya, bangun universitas negeri loh. Ini apa tuh, Kak? UNESA tuh bangun cabang kelima di Magetan. Hmm. Ada 8 prodi juga nih teman-teman. Keren banget ya, teman-teman. Gak kalah keren sama kota-kota besar. Iya. Kak, ngomong-ngomong soal kampus nih ya, nggak kerasa ya, habis ini kita bakal naik ke kelas 12. Kita harus ngadepin banyak ujian, terus kita juga harus nentuin setelah lulus SMA mau kemana. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung setelah lulus SMA mau lanjut kuliah atau langsung kerja atau langsung nikah nih. Jatuhnya tutup buku buka terop ya, Kak. Bisa aja Kak Andin. Kalau Kak Hanifah gimana nih? Udah ada pandangan belum setelah lulus pengennya kemana? Kalau aku pengennya sih lanjut kuliah Kak. Kalau Kak Andin sendiri? Aku sih pengennya langsung kerja. Jarang-jarang nih teman-teman ada yang langsung kerja. Kira-kira apa Kak alasannya kalau boleh tahu? Sebenarnya sih aku pengennya nabung dulu ya. Kalau misalnya uangnya udah kekumpul, mungkin aku bisa lanjut kuliah. Atau mungkin kuliah sambil kerja juga bisa sih, Kak. Keren nih teman-teman pemikirannya udah dewasa ya. Sekalian bantu orang tua juga. Iya, Kak. Kalau Kak Hanifah gimana? Udah ada pandangan belum? Mau jurusan apa? Atau kuliahnya kampusnya mau di mana gitu? Kalau aku pengennya ke UNESA sih Kak, tapi kalau jurusan masih bingung. Padahal kita udah kelas 11 nih, Iya, udah harus nentuin mau kemana gitu. tapi emang wajar nih, Kak. Di umur kita yang sekarang, itu emang lagi bingung-bingungnya nentuin arah. Bener-bener. Gimana kalau kita tanya ke sobat-sobat online, setelah lulus SMA, kalian mau lanjut kuliah kayak aku, atau langsung kerja kayak Kak Andi? Tulis di kolom komen ya. Gimana kalau kita langsung ke pembahasan inti aja? Sebenarnya penting nggak sih, Kak, kuliah itu? Kalau menurut pandangan Kak Hanifah gimana? Kalau menurut pandanganku, kuliah tuh penting ya Kak. Selain nambah wawasan dan pengetahuan kita nih, kita tuh bisa belajar mandiri di sana, terus bisa meningkatkan peluang karir kita. Tapi teman-teman, sebelumnya aku mau ngejelasin nih, kuliah tuh apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan kuliah adalah pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi atau mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Dan pada ayat 2 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, praktika, dan kegiatan ilmiah lain. Dengan demikian, maka kuliah merupakan kegiatan yang membedakan pendidikan formal dengan non-formal. Ternyata luas banget ya Kak arti kuliah itu. Luas banget sih, Kak. Kalau menurut pandangannya Kak Andin, Nah sekarang menurut pandangan aku ya sebagai orang yang lebih memilih kerja dulu daripada kuliah. Oke, kenapa sih kok aku tuh lebih pengen kerja daripada kuliah? Alasan aku yang pertama itu soal biaya. Jujur, biaya untuk ke perguruan tinggi itu mahal banget. Apalagi kalau jalur mandiri. Bisa puluhan sampai ada yang ratusan juta. Dan banyak orang yang merelakan uang sebanyak itu agar bisa masuk univ impian mereka. Padahal nih ya Kak, dengan uang sebanyak itu sebenarnya kita bisa loh membuka bisnis baru dengan mungkin hasilnya lebih menjanjikan. Karena banyak loh contohnya udah kuliah, tetapi waktu lulus tetap sulit dapat kerjaan. Jadinya kan kayak sayang banget ya Kak. apalagi kalau jalur mandiri nih Kak, Iya, ratusan juta. sayang banget Ya, kalau tetap jadi dapat kita harus kerja. belajar benar-benar tuh. Iya, Boleh disia-siain. Nih Kak, kan zaman dulu sama zaman sekarang kan udah beda nih. Menurut Nadila, tahun 2021, dulu kuliah dan mendapat gelar sarjana merupakan sesuatu yang luar biasa di mata masyarakat. Tapi sekarang jumlah sarjana sudah membludak. Semua pekerjaan di dunia Semua pekerjaan di dunia kerja sekarang menggunakan standar minimal ijazah sarjana. Dan itu pun sebagian besar dari mereka malah belum mendapatkan pekerjaan, alias masih menganggur. Tidak terbayang bukan jika yang sudah lulus kuliah saja masih menganggur, apalagi yang lulusan SMA atau SMK. oke. Tapi Kak, zaman sekarang sama zaman dulu kan udah berbeda nih. Kalau zaman dulu kita pengen dapat ilmu pengetahuan itu kan mungkin kita harus masuk ke perguruan tinggi. Tapi di zaman sekarang itu kan udah ada yang namanya internet. Nah, di internet kita bisa memperoleh segala bentuk informasi apapun tentang dunia dan kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak mungkin dari sana. Dan selain itu tahu nggak sih Kak, ternyata banyak orang yang salah masuk jurusan. Jadi mereka itu nerima masuk jurusan apa aja asal di univ impian mereka. Jadi banyak yang berpikiran kayak ya udahlah, yang penting saya kuliah. Jadi misal dia masuk psikologi karena cuma diterima di psikologi, dia masuk pertanian karena nilainya cuma cukup di pertanian. Jadi kan kalau jalannya nggak sesuai hati, terpaksa, apalagi nggak sesuai passion, itu kan kayak sayang banget kan, sia-sia uang yang udah dikeluarkan, apalagi kalau nggak sedikit kan Kak. Aku juga sering dengar sih kalau orang-orang tuh bilang, aku salah jurusan, aku pengen pindah jurusan. Padahal sebelumnya tuh kalian harus benar-benar mikirin nih, harus mantep, nggak boleh ikut-ikut teman. Apalagi kan biasanya kita dituntut ya sama orang tua. Ya harus dari hati sih. Dan menurut berita yang aku baca nih Kak, beberapa waktu lalu, ahli education psikologis dari Integrity Development Flexibility, Airin Guntur, menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan dengan berbagai alasan. Jadi, buat teman-teman yang udah mungkin mau masuk kuliah, kalau bisa, itu dipikirkan matang-matang ya. Jadi jangan sampai kayak sedapatnya, apalagi terpaksa. Karena sayang banget uang yang udah kalian keluarkan. Jadinya tuh kayak males-malesan gitu kalau ngerjain tugas. Kak, sekarang kan kita duduk di bangku SMA nih. Ternyata SMA dan kuliah tuh berbeda. Kalau di SMA kan kita udah terjadwal semua tuh mata pelajaran sampai jam segini, pulangnya jam segini udah terjadwal. Tapi kalau di kuliah, jadwal mata pelajaran menyesuaikan sama jam dosen. Kemungkinan hanya belajar satu mata kuliah atau masuk 3 kali dalam seminggu bisa terjadi. Terkadang ada dosen yang membatalkan perkuliahannya mendadak sebelum mata kuliah dimulai. Jadi jangan kaget, belum lagi terkadang apabila ada jadwal kelas pengganti yang bertabrakan dengan jadwal kelas lain. Jadi kayak kita udah ganti baju kemeja rapi-rapi nih. Siap-siap. Iya, tapi lihat WA, dibatalin kayak Nggak mood banget iya ya sih jadi Kak. gak mood sih. Terus yang kedua tuh kita kalau di kuliah tuh dipaksa sama belajar mandiri. Dipaksa banget. Apalagi kalau kita kuliahnya di luar kota atau luar negeri nih teman-teman, jauh dari orang tua kan. Nah, kita harus bisa semuanya, mulai dari nyuci, masak, terus manajemen uang, manajemen waktu itu harus bisa. Kalau di
satu kota asal kalau kita kuliahnya di asal kota kan mungkin cuman kebutuhan sehari-hari ya yang harus dipenuhi. Tapi kalau di luar kota, di luar negeri itu harus semuanya kita. Memang harus benar-benar mandiri Ya, ya. benar. Kak, tahu nggak sih? Ternyata ya banyak loh orang-orang ternama di dunia yang mereka tuh ternyata nggak lulus kuliah. Hmm. Nah, yang pertama tuh ada Steve Jobs. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan nama Steve Jobs. Ya, beliau adalah pendiri perusahaan Apple. Dan pasti banyak nih dari sobat online yang lagi pakai produk Apple kan. Jadi, Steve Jobs meninggalkan kuliah setelah 1 semester diketahui karena terlalu membebani keuangan keluarganya. Dan terbukti walaupun beliau sempat tidak lulus kuliah, tetapi beliau bisa menjadi orang yang sukses. Nah, selanjutnya ada Bill Gates, yaitu penemu Microsoft. Beliau juga tidak lulus kuliah karena keluar dari Harvard setelah 2 tahun. Tetapi beliau bisa menjadi sangat sukses hingga The Harvard Crimson menggambarkannya sebagai anak putus sekolah paling sukses dari Harvard. Keren banget ya, keren banget. Dan selanjutnya nggak kalah terkenal nih ada Mark Zuckerberg, yaitu CEO Facebook. Beliau juga keluar dari Universitas Harvard di tahun keduanya untuk fokus menjalankan Facebook. Nggak nyangka banget ya Kak, yang aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai, Ya, terus ternyata di baliknya tuh pendirinya tuh nggak lulus kuliah gitu. nah, tadi kan Kak Hanifah ngomong nih, kalau sebaiknya kita kuliah karena supaya bisa dapat pekerjaan yang bagus. Tapi tahu nggak sih Kak, ternyata banyak loh perusahaan-perusahaan ternama yang menerima pekerjanya tanpa mandang ijazah. Salah satunya ya perusahaan yang didirikan Steve Jobs tadi. Jadi perusahaan mereka merekrut pekerja yang bisa mengerjakan tugas yang diperlukan tanpa memandang gelar. Jadi entah itu lulusan sarjana atau tidak. Dan Tim Cook selaku CEO Apple saat ini menyatakan bahwa sekitar separuh pekerja Apple di Amerika Serikat tidak bergelar sarjana. Alasannya, tidak semua perguruan tinggi mengajarkan skill yang benar-benar dibutuhkan perusahaan teknologi, misalnya saja kemampuan coding. Nah, dari data-data yang aku baca tadi, itu ternyata para pendiri perusahaan-perusahaan terkenal itu mereka nggak lulus kuliah, tapi tetap bisa sukses. Keren banget ya, Kak? Keren banget sih itu Kak. Dan itu tuh Apple itu produk Iya, terkenal banget sih. Nah, aku ada berita yang agak memprihatinkan nih Kak. Kualitas lembaga pendidikan tinggi di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Banyak faktor yang berperan di dalamnya, salah satunya adalah paradigma pendidikan termasuk pendidikan tinggi yang sedang menjadi acuan masyarakat. Bersumber pada World Economic Forum yang diterbitkan pada tahun 2017 menurut data Global Human Capital Report, Indonesia sangat memperhatinkan karena posisi Indonesia pada masa itu terdapat pada posisi peringkat ke-65 dari 130 negara dalam bidang pendidikan. Karena minat belajar di Indonesia kurang serta kurangnya minat literasi akan buku bacaan, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia tertinggal jauh oleh negara-negara tetangga. Menurut PISA tahun 2018, secara internasional menempatkan Indonesia di peringkat 72 dari 79 negara yang bergabung pada Organisasi for Economic Cooperation and Development. Dan Indonesia pada hasil TIMSS menempati peringkat ke-44 dari 49 negara untuk matematika dan peringkat 44 dari 47 negara dalam bidang seni. Berdasarkan data tersebut nih, memaparkan bahwa rendahnya prestasi siswa pada kualitas pendidikan Indonesia sangat rendah, sehingga peranan guru yang berkompeten masih sangat dibutuhkan dan masih perlu ditingkatkan. sebenarnya nih banget ya, Iya, kalau lihat Indonesia di peringkat bawah. iya. Apalagi kita kan generasi-generasi muda yang meneruskan bangsa Indonesia. Kak, tahu nggak sih ternyata setelah lulus SMA langsung kerja itu juga ada keuntungannya loh, Kak. Dari data-data yang aku baca nih ya, ternyata keuntungan yang pertama itu siswa dapat memperoleh penghasilan yang stabil. Hal ini memungkinkan siswa untuk membantu keluarga dan juga memperoleh pengalaman dalam mengelola keuangan mereka sendiri. Nah, yang kedua, bekerja setelah lulus SMA juga dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri. Nah, yang ketiga, siswa dapat menghemat waktu dan uang yang diperlukan untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, siswa juga bisa memulai karir menjadi lebih awal, memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak, dan menghasilkan uang yang lebih cepat. Nah, ternyata banyak ya Kak keuntungan langsung kerja setelah lulus SMA. Karena kan kita dapat uang ya. Iya. Jadi masih ingatkan permasalahan yang aku sebutkan tadi. Untungnya nih teman-teman, permasalahan di atas sudah nemu solusinya. Menurut
Menurut Mulyana, tahun 2018, pemerintah Indonesia telah menjalankan tugas yang sangat besar dalam merombak kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di semua tingkatan. Pemerintah Indonesia, yaitu Kemendikbud, telah bekerja sama dengan Presiden sebagaimana upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, antara lain dengan pemberdayaan guru dan dosen yang berkualitas, dan menaikkan nilai minimum kelulusan. Guna memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia dan pemerataan pendidikan, Kemendikbud telah meluncurkan program Merdeka Belajar dalam program yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan, antara lain USBN, UN, RPP, dan peraturan PPDB zonasi ini. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Kak. Kak, udah ada solusi supaya negara kita nggak jadi yang terbawa lagi. Dan Kak, aku punya tips nih buat sobat online supaya bisa sukses tanpa kuliah. Nah, tips yang pertama, kalian bisa belajar skill baru. Jadi kalian bisa belajar hal-hal baru lewat e-book, terus lewat YouTube juga. Nah, yang kedua, kalian bisa ikut pelatihan atau kursus online. Jadi kan di media sosial sekarang udah dibuka banyak kan kursus-kursus online. Jadi kalian bisa ikut aja. Apalagi kan biasanya ada yang gratis Ya, tuh Kak. ya, itu bisa dicoba. Nah, yang ketiga, kalian bisa mencoba pekerjaan yang nggak membutuhkan ijazah kuliah. Contohnya jadi penulis, pekerja freelance, komikus, atau kalian bisa membuka bisnis kalian sendiri. Dan yang terakhir, kalian bisa memperbanyak koneksi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, atau TikTok, dan sebagainya. Ada tipsnya nih dari Kak Iya. Andin. Tapi kalau kita kuliah tuh Kak, secara tidak sadar tuh bisa meningkatkan soft dan hard skill kita. Yang itu tuh buat kesuksesan karir kita kelak. Nah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, Carnegie Foundation, and Stanford Research Center, Amerika Serikat mengatakan bahwa soft skill bertanggung jawab sebesar 85% bagi kesuksesan karir seseorang, sementara hanya 15% disematkan pada hard skill. Hal ini dikuatkan oleh kajian yang dilakukan Depdiknas RI yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam pendidikan 85% ditentukan soft skill, bahkan buku Lesson from the Top yang ditulis oleh Thomas dan James mengatakan bahwa kunci sukses seseorang ditentukan oleh 90% soft skill dan hanya 10% saja yang ditentukan oleh hard skill. Hasil penelitian tersebut mau tidak mau harus menjadi prioritas utama bagi perguruan tinggi sebagai salah satu penyedia tenaga kerja untuk membenahi kualitas maupun fokus kurikulumnya. Ternyata besar juga ya kan Iya, pengaruh benar. soft skill. Kalau teman-teman bingung nih soft skill itu apa sih? Nah, soft skill itu dikenal juga dengan people skills atau kemampuan interpersonal berdasarkan sifat dan sikap pribadi. Contohnya kayak berpikir kritis, terus kemampuan seseorang berkomunikasi dengan baik. Nah, tapi kalau hard skill itu kemampuan yang dapat diajarkan atau mudah untuk diukur, meningkat seiring dengan pengalaman. Contohnya orang ini bisa bahasa Korea meningkat secara dengan pengalamannya gitu. Kita dapat pengetahuan baru ya teman-teman. Nah, kalau dari yang aku baca data-data tadi nih Kak, kesimpulannya tuh kuliah merupakan tahapan penting bagi lulusan SMA. Selain memperluas wawasan dan pengetahuan, kuliah juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkuat keterampilan komunikasi, meningkatkan peluang karir, dan meningkatkan jaringan sosial. Oleh karena itu, lulusan SMA sebaiknya mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kalau semisal kalian ada kendala dengan dana dan sebagainya, kalau kalian mau langsung kerja itu juga sah-sah aja kok. Ingat ya, nggak kuliah itu bukan menjadi penghambat kalian menuju kesuksesan. Dan dari semua yang sudah kita jelasin hari ini, semoga kalian bisa nentuin setelah ini mau kemana, karena yang tahu keadaan kalian cuma diri kalian sendiri, dan semoga apapun pilihan kalian nanti itu adalah pilihan terbaik kalian. Benar-benar. Jadi kita harus bisa tahu nih habis ini mau kemana, mau lanjut kuliah, atau langsung kerja aja nih. Terus dipikir matang-matang ya. Iya benar-benar. Kalau Kak Andin sendiri emang udah mantep ya di sini langsung kuliah, Iya, langsung kerja. ya soalnya ya itu aku pengen bantu keuangan keluarga dulu. Dan semoga Kak Anifah bisa keterima ya di UNESA. Dan semoga bisa segera nentuin jurusannya mau apa.
benar-benar. Sebenarnya Kak Hanifah tertariknya di apa sih, di bidang apa? Kalau aku tertariknya tuh di bidang gambar-gambar gitu loh Kak. Oh, Bingung antara kayak di kafe atau desain apa? Desain grafis iya gitu. grafis-grafis gitu teman-teman. Masih bingung. Terus aku juga pengen jadi guru, tapi bingung juga gitu. Iya. Kak Andin kalau kerja pengennya kemana sih? Ke kantor atau kemana gitu? Ya sih pengennya kerja di kantor. Terus ada juga kan kayak lowongan di bank yang menerima murid dari SMA kan. Nah, iya sih Iya. bener-bener. Terus di bank kan biasanya kayak apa gajinya tuh Iya. banyak gitu. Oke. Nah, dari yang kita bacakan tadi, semoga bermanfaat ya bagi kalian. Amin. Amin. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Terima kasih. Dan jangan lupa sebelumnya untuk like, Komen share, dan subscribe. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.